talk to each other like, what will happen if you reach the World Cup? Wow. It will be crazy. Emil Auderio Mulyadi, 3 Dean Ruben James. Setuju? Setuju. Setuju nih ya? Setuju. Persiapan demi persiapan terus dilakukan tim pelatih untuk menyambut laga melawan Australia dan juga Bahrain. Dan kini pun kian mendekati match media Australia, The Roar menuliskan prediksi soal peluang Socceroos untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menariknya, salah satu dari mereka menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang menjadi pesaingnya di grup C nanti. Meski belum main melawan negaranya di pertemuan kedua, media Australia itu menyebut bahwa skuad Garuda tampil luar biasa di fase grup C hingga berhasil memperoleh 6 poin dan menduduki posisi ketiga. Bahkan lebih menariknya, mereka menyebut bahwa skuad Garuda seperti Tottenham Hotspur versi sebuah negara, yang mana banyaknya pemain naturalisasi Belanda memberikan pengaruh yang besar dalam memperkuat tim. Jika Tottenham Hotspur punya sebuah negara, Indonesia adalah jawabannya. Tim tersebut tampil luar biasa di fase ini dengan 6 poin di klasemen. Lebih lanjut, The Roar juga menyebut bahwa hasil buruk timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai bahwa tim Garuda sedang melemah. Pasalnya saat itu pun timnas Indonesia tampil dengan pemain-pemain yang performanya kurang maksimal meskipun beberapa pemain kunci telah diturunkan. The Roar lebih menyoroti pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang karir bermainnya sangat cemerlang, yang dirasa bakal membawa perubahan signifikan jelang melawan Socceroos nanti. Sementara itu, di tengah badai cedera yang melanda skuad Australia jelang bersua tim Garuda, Indonesia akan diuntungkan atas kondisi itu terutama bagi pemain debutan kita, Ole Romeni. Ole Romeni berpotensi tampil impresif menghadapi para pemain bertahan Australia yang bukan kekuatan utama Socceroos. Apalagi penampilan Ole Romeni dalam beberapa pekan terakhir sedang mengalami perkembangan pesat di Liga Inggris. Sejak didatangkan oleh Oxford United pada Januari lalu, perlahan tapi pasti Ole Romeni sukses mencuri tempat utama di starting line-up. Puncaknya pun ada pada 2 laga terakhir, di mana pemain berusia 24 tahun itu turun sebagai starter bahkan berhasil mencetak gol debut di kasta kedua Liga Inggris. Penampilan Ole di laga itu juga mendapatkan perhatian dari pelatih Coventry Frank Lampard yang menilai apa yang dimiliki oleh Ole memang sesuai dengan kebutuhan di sepak bola modern saat ini. Di laga itu, Ole memang nggak cuma ngedok di kotak penalti layaknya striker klasik, di mana pemain berusia 24 tahun tersebut benar-benar mobile bergerak, mencari ruang, serta menjadi penarik lawan yang sangat bagus. Selain itu, pergerakan Ole untuk mencari posisi juga sangat pas, sehingga di laga itu ia punya kesempatan 2 kali shots on target yang mana satu di antaranya berbuah gol. Dengan tren penampilan yang sedang on fire dan ditambah keroposnya lini pertahanan Australia, tak menutup kemungkinan jika Ole Romeni bisa mencetak gol debut buat timnas Indonesia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ya, persiapan terus dilakukan oleh PSSI dan jajaran tim kepelatihan jelang bertandang ke markas besar Australia di Stadion Allianz. Manajer timnas Indonesia Sumarji juga mengatakan bahwa saat ini kondisi para pemain sedang dalam kondisi yang prima dan siap bertarung di kandang Australia. Sumarji juga mengatakan bahwa ada sekretaris tim khusus yang dibentuk untuk memberikan laporan terkait kondisi serta perkembangan dari pemain timnas Indonesia, di mana semua pemain skuad Garuda wajib didapatkan laporan terkait perkembangan kondisi dan performa mereka masing-masing. Lebih jauh, Pak Sumarji juga menyampaikan bahwa kondisi dari Justin Hubner, J.I.Z., Kelvin Verdong, dan Nathan Chow juga dipastikan dalam kondisi yang aman. Permasalahan cedera pemain saat ini menjadi sangat krusial buat timnas Indonesia, meskipun dalam tingkat keparahan yang tidak terlalu begitu tinggi.
Tentu menilik ini, Pak Sumarji juga mengapresiasi tinggi pekerjaan bagus dari Choi Ju-yong selaku dokter tim di Timnas Indonesia yang sangat krusial. Pak Sumarji menuturkan bahwa kerja dokter Choi Ju-yong sangatlah luar biasa, terlebih dari segi perhatiannya ke para pemain Timnas Indonesia. Kemudian selain kabar baik soal kondisi pemain yang sudah 100% siap, proses naturalisasi 3 pemain baru meliputi Emil Aldero, Dean James, serta Joe Pelupesi pun diberitakan berjalan lancar. Setelah diperkenalkan oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir pada Sabtu 22 Februari lalu, kini proses naturalisasi ketiga pemain tersebut memasuki tahap pembahasan di DPR. Pada siang hari ini, DPR membahas proses naturalisasi 3 pemain baru Timnas Indonesia bersama dengan Menpora. Lebih lanjut, menurut rilis yang diterima, rapat DPR dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat oleh Komisi 10, kemudian pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 melakukan rapat dengan Menpora terkait proses naturalisasi dari ketiga pemain tersebut. Tak bisa dipungkiri, PSSI benar-benar mengebut proses 3 pemain keturunan tambahan agar bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia pada bulan ini. Proses yang dipercepat itu dikarenakan pendaftaran pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia paling lambat dilakukan pada 10 Maret atau kurang lebih 5 hari lagi. Nantinya setelah naturalisasi pemain keturunan disetujui oleh DPR RI, maka akan masuk ke paripurna dan menunggu kepres yang kemudian diambil sumpah WNI. Dengan waktu yang mepet inilah, sumpah WNI untuk 3 amunisi tambahan skuad Garuda tersebut bakal dikabarkan digelar di Eropa, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Olen Romani serta Kevin Dykes. Nah, di sisi lain dari segala persiapan yang dilakukan oleh PSSI dan juga pemerintah untuk skuad Garuda, penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun juga mengungkapkan persiapannya dengan kerja keras berlatih di tengah puasa Ramadan. Sebagai seorang Muslim, Ragnar Oratmangun melakukan ibadah puasa meski saat ini kompetisi sepak bola di Eropa masih bergulir selama Ramadan. Kondisi ini membuat Ragnar Oratmangun tertantang untuk bisa mempersiapkan fisik selalu fit selama bulan Ramadan, apalagi Maret bakal jadi bulan padat bagi penyerang FCV Dender di kasta tertinggi Liga Belgia tersebut. Selain bermain untuk klub, sang pemain juga bakal tampil di level Timnas Indonesia. Ya, meski sang pemain bakal absen untuk laga melawan Australia karena adanya akumulasi kartu kuning, tapi dirinya mengaku sudah mempersiapkan fisik dan mental selama bulan Ramadan. Baginya asupan makanan dan minuman yang cukup dan bergizi jadi modal penting untuk mengarungi bulan suci ini. Selain itu pun Ragnar Oratmangun juga rutin untuk beristirahat di siang hari. Segala persiapan yang dilakukannya ini untuk mempersiapkan dirinya jika nanti diturunkan di laga versus Bahrain, mengingat sebelumnya ia memiliki rekor bagus dengan mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia saat imbang 2-2 kontra Bahrain.